Mohon izin Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ma ba'du. Yang kami hormati Ketua KKPS Kabupaten Ciamis beserta pengurus, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas Sekolah Dasar tingkat Kabupaten Ciamis. Dalam keadaan berbahagia, mari kita mulai acara kegiatan ini sama-sama dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu Bapak dan Ibu maklum bahwa kegiatan hari ini adalah pengundang Bapak Sekdis Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang seyogianya berdasarkan rondom yang telah saya sampaikan tadi pagi, bahwa kegiatan ini pertama adalah sesudah pembukaan akan disampaikan adalah pembinaan langsung oleh Pak Kepala Dinas. Hanya beberapa saat yang lalu dia menyampaikan informasi Pak Kepala Dinas dalam keadaan kurang sehat. Kemudian Pak Sekdis dalam keadaan sibuk yang luar biasa karena memang menghadapi tamu-tamu yang luar biasa. Maka pada kesempatan berbahagia ini kita rubah, hanya tentu pada saatnya nanti Pak Sekdis ada atau siapapun yang akan mewakilinya, kita akan cut terlebih dahulu. Apa di antara materi yang akan kita sajikan? Tentu saja materi dari kita untuk kita, penyampaian informasi dari berbagai hal, keputusan Permendikbud, Ristek, dan juga hal-hal lain yang bersifat kedinasan. Di antaranya lagi adalah penyampaian pemberian SKP dan seterusnya. Oleh karenanya, untuk memperlancar kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar bahwa kita semua adalah berinduk semuanya adalah ke Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang nomor 20 tahun 2003. Di sana ada klausul di pasal menyebutkan bahwa mendidik adalah usaha sadar. Kalau sampai saat kita ini saja belum sadar bahwa kita menyiapkan anak didik itu adalah di tahun 2045 itu adalah di tahun generasi emas yang tentu levelnya berbeda-beda. Kita penyampai materi ataupun kita yang selaku pengawas, ada yang berposisi sebagai generasi baby boomer, ada X, Y atau Z yang akan kita didik, yang akan kita pemberitahuan kepada ilmu-ilmu kita kepada Bapak Ibu guru juga beragam, terutama kepada anak didik kita yang di posisi generasi alpha, tentu saja berbeda sekali. Oleh karenanya saya ingin menggambarkan bahwa pengawas yang dulu saya masuk di pengawas itu adalah sebagai supervisor, kemudian berubah menjadi konsultan. Kalau tidak ada yang nanya ya konsultan, selesai sudah. Sementara sekarang ini mendidik, pendamping. Yang perlu diingatkan bahwa bagi kita semua, kalau pendamping tentu saja bukan hanya terbilang, melainkan juga terhitung. Jadi apapun yang ada di sekolah kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kita harus terhitung. Jangan terbilang, kabilang ngumpul jumlahnya, areka hitung tara ya. Nah, oleh karenanya tentu harus dipahamkan kepada rekan-rekan semua. Oleh karenanya saat ini kita akan pelajari bagaimana Permendikbud Ristek nomor 25 tahun 2020. Maaf, di banner itu tertera dan penilik. Kok peniliknya nggak ada? Tentu saja itu semua adalah karena kita konsumsinya ada konsumsi pengawas, dan kita tentu bermainnya di pengawas saja. Untuk penghemat waktu, mari kita sajikan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KKPS Kabupaten Ciamis. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan salam sekali lagi mari bersama-sama dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di dalam rangka kegiatan BIMTEK atau eksaminasi transformasi percepatan kita transformasi sebuah ikan. Ini semua adalah tugas nanti Ibu Bapak di lapangan. Tahun yang lalu ketika melaksanakan seperti ini, tempatnya juga di sini. Tahun yang lalu saya menyampaikan diseminasi tahun yang lalu di sini tempatnya. Dan sekarang tahun kedua juga dilaksanakan di Cipaku untuk mengenang. Tadi saya tuh mengenang sejarah tahun 2008 sampai dengan 2019 itu ditugaskan di sini 10 tahun 10 tahun di Panjalu dibuat hadir di Panjalu, bayangkan di Panjalu dibagi 10 tahun. Jadi nama Perem pengkolan sehingga kudu ingat dimulai di rumah pengkolan belah mana datang ke desa itu. Bangunan seperti ini, alhamdulillah ini bangunan bukan dari pemerintah ya. Pak Harun juga melanjutkan. Dan Bapak Tuhan Guru tapi tidak ramai, alhamdulillah. Pengawas rumah saya, laptop itu dengan bahan dan alat untuk kita bekerja. Usahakan namanya kegiatannya laptop mah perlu dibawa. Tapi mengenal. Pahami saja dulu di sini, nanti ilmu atau materi nanti disiarkan. Dan insya Allah bagaimana permintaan rekan-rekan semua bisa cepat, bisa lambat. Yang penting di akhir nanti jawaban beraksi harus kita kerjakan bersama-sama. Jawaban beraksi. Kemudian sebelum menimpa ke materi yang paling pokok, ini ada empat materi untuk eksaminasi percepatan atau BIMTEK-nya, dan kelimanya adalah gambar beraksi, gambar beraksi. Materi yang pertama, bagaimana kita memaknai sekolah yang bermakna. Itu materi pertama. Bagaimana kita memaknai sekolah yang bermakna, kemudian bagaimana cara melakukan identifikasi dan refleksi. Karena kalau tahun yang lalu hanya 3 IRB, sekarang sudah bertambah lagi. Nanti akan dijelaskan berikutnya ya. Kalau yang kemarin hanya IRB, identifikasi, kemudian refleksi dan benahi. Nah, sekarang itu di bagian R-nya ada pembagian. Kemudian yang keempatnya materi penyusunan RKT dan RKS serta implementasinya. Ini untuk materi yang keempat bagi pengawas semuanya. Sebetulnya kepala sekolah ketika akan menyusun RKS atau RKT, rencana kerja tahunan, kemudian dipilih yang paling pokok, disusunlah RKAS. Itu pengawas harus tahu, harus mendampinginya. Adapun kayaan sekolah ini rupa-rupa, ayah nunyu, ayah manggil karurang, Pak, punten abdi bade nyusun RKT sareng RKAS ayah nu kitu. Ayah sekolah anu beres Pak. Ayah sekolah rupa-rupa lah. Ayah nu menghargai, ke urang ayah nu menghargai, ayah nu geus ngampebare beres dina nu acan. Itu mengenai RKT dan RKAS yang kita lakukan, yang kita rasakan ya. Terus nyusun RKS sok di akhir urang tara. Langka. Padahal dengan Perdijen 4831 itu kita bagaimana mengcoaching, bagaimana kegiatan di dalam pendampingan, karena kita di dalam Perdijen 4831 bahwa kita adalah selaku pendamping sekolah. Dan sekarang muncul lagi berbagai hal yang rancu
Ya, contoh disampaikan di sana bahwa kurikulum sekolah hanya sebatas sekolah yang menandatangani. Jadi cukup ku kepala sekolah. Itu kurikulum sekolah. Ya, kurikulum sekolah. Ayat terserah kata, Ibu Bapak Saudara, kita keterangan naon. Undang-Undang Nomor 24. Itu bukan sebetulnya dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 itu kita itu harus mengawasi dan harus disahkan juga oleh pengawas dan oleh dinas. Cek kamari mah tokmol cukup yang namanya disengserikan kan. Kurikulum sekolah ditandatangani oleh Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Nah, ada yang kurikulum pakai Kabid segala cek tuh kamari. Tapi akhirnya muncul harus diketahui oleh pengawas, harus dibimbing oleh pengawas dan harus ditandatangani oleh apa namanya? Nah, pengingat ini, Pak Bu. Kita harus ingat, ketika ditandatangani oleh Kabid saja, sekolah lo baru tenyin. Kan saya ukur salamar pengesaran sebab simpuring sok negosiasi. Malah Habib 40 SD memangku kurikulum sakit kantornya dipangku ka Ciamis pengesaran namanya ngan ada sampel ini. Sampelna hiji. Ternyata di antar sekolah kajawanana akreditasi. Mana kurikulum tahun ieu gabung salamar. Pengesaran unggul gitu. Mana kurikulum tahun ieu anak salamar pengesaran unggul. Nah itulah kebangetan. Dasar di print dan lain sebagainya. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini ada kebersamaan bagi kita bahwa kurikulum tidak cukup ditandatangani oleh komite dan kepala sekolah. Ya, angger akhirnya berduku sararea. Ya, kembali deui. Ada keterangannya ini di Perdirjen nomor 12. Nanti saya sharekan kepada Ibu Bapak. Perdirjen nomor 12. Perdirjen nomor 12 tahun 25. Catat Bu, tinggali poinnya. Tinggali pasal 29 nomor 4. Ngecek kebenaran. Kalau ngecek kebenaran saya bahwa kurikulum itu pengesahannya tidak hanya oleh komite dan kepala sekolah. Nomor pasal 29 nomor 4, lihat. Atau mau dibuka sekarang? Kemudian lagi muncul lagi setelah Perdirjen 4831 muncul lagi sekarang yang kemarin webinar. Yang kemarin itu hari Sabtu Ibu Bapak Sadayana membahas mengenai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2024. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024 tentang tupoksi pengawas. Urang baheula ketika Perdirjen 4831 kita tuh sepertinya direndahkan, kita tuh hanya sebagai pendamping. Dengan munculnya bukan Perdirjen sekarang, lebih luhur Permendikbud Ristek nomor 25 tahun 2024. Lamun ningali runtuyan ada pekerjaan pengawas, aya BIMTEK, aya naon segala rupa siga, nah bakal balik deui ka nu baheula. Ya. Dan Perdirjen 4831 itu hanya tugas kita sebagai pendamping atau membimbing sekolah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024 itu kalau asalnya seperti kembali ke sebelum ada Perdirjen 4831 kan gitu. Jadi lamun administrasi anu 8 rupatek kudu aya deui. Sebab aya dirinya Bimlat pengawas itu harus membimlat guru dan kepala sekolah. Itu dirinya. Ayat tugas Bimlat yang dipimpin oleh pengawas. Kemudian lagi yang kembali lagi yang saya rada seketika ya. Kembalinya lagi kita membuat perencanaan, kemudian melaksanakan kegiatan, kemudian mengevaluasi kegiatan dan melaporkan kegiatan. Kembali, karena saya baheula Haji tanu baheula seperti itu pengawas gawe teh merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, mengevaluasi kegiatan dan yang terakhir melaporkan kegiatan. Ibaratnya seperti itu. Ristek nomor 25 tahun 24. Ternyata di Permendikbud nomor 25 tahun 2024
itu seolah-olah kita kembali lagi ke habitat awal, ruh sebagai pengawas. Dan mohon tolong bahwa pengawas itu adalah jabatan fungsional yang paling tertinggi kita tuh. Di semua ayat di jabatan fungsional sejen, iwati pengawas. Saluran pengawas, jadi berenang di sana muda usia belia dan lain sebagainya. Kita itu berkedudukan pada jabatan fungsional tertinggi. Beren namun jadi jabatan fungsional tertinggi mana pangluru dari fungsional ya. Kurang teh kudu pang naonna? Kudu pang ideng. Dilihat Ibu Pak. Ingat sekali lagi, jabatan fungsional yang paling tinggi diduduki oleh kita semua, yaitu oleh pengawas. Meren lamun nama jadi pengawas, ya, karena jadi pengawas berenang pilihan. Jadi orang tingkatkan apa? Kedewasaan, tingkatkan kredibilitas kita. Jangan sampai orang pengawas itu kawas tahun nih, nah kurang usia dengan karena 28 tahun antara 25 tahun masih kan hawang orang atau nih hawang orang atau kebersamaan antara pengawas nih yang saya nilai lah dari materi macam kami dengan obat materi dibikin aina beres anda saya yang penting bisa ngegarap non Jabar beraksi Pak Bu, ingat wilayah binaan kita ya, yang kemarin saya suruh isi wilayah bina dengan NPSN-nya ya, toh saya Pak. Itu tarah ya gitu Rahman. Ya nanti tiga bagaimana praktek kita garap Jabar beraksi untuk materi bisa cepat dan materi saya sebarkan sekarang juga bisa langsung muka. Masalah kebersamaan antar pengawas ya, dan saya garis bawahi kebersamaan antar pengawas. Punten kasadayana ya, punten kasadayana. Tidak ada organisasi lain daripada KKPS. Ya, tidak ada organisasi lain daripada KKPS. Namun di kampung mah disebutnya kia seperti kia. Di kampung bukan masjid agung gede, masjid gede. Ada celanglenyen masjid dan tandingan di JRT atau di JRW. Tah nu kitu teh disebutna Masjid Diror. Tahu Masjid Diror? Masjid Diror di lembur mah aman-aman sebab naon aya masjid tandingan gitu. Nah, di dieu oge sim kuring ngaharepkeun ketika kita masuk ke satuan pengawas, geus eueuh disebut pengawas muda, eueuh disebut pengawas tua, kabeh pengawas. Ya, akilah teu aya sampai ngabubarkeun mah. Kan anu penting eusian heula kana grup kurang. Ya, aya informasi teh dina grup kurang. Ulah ujug-ujug geus gandeng di luar sehingga hariji ya Bu ya. Sehingga hariji ulah aya istilah kieu. Ieu mah pengawas datangna di guru penggerak, ieu pengawas datangna di pelatihan di P2 WK. P2KS. KS ieu mah henteu make P2KS. Ieu mah jadul. Teu make P2KS. Bahkan saya mah dumdik geus diukur jadi pengawas antara latihan ke Bandung. Jadi ada di sosialisasi di hotel nih, siapa nih? Anu mana? Oh, guys. Potong Pak ya. Permendikbud nomor 25 tahun 24 nanti juga akan ada penjabaran dan nanti juga akan ada pembahasan. Insya Allah nah anu di BBGP nanti BBPMP akan membahas tentang Permendikbud Ristek nomor 25 tahun 2024. Insya Allah. Apakah kita akan jemput bola? Silahkan. Gitu ya. Tentang bagaimana tugas dan tupoksi pengawas. Ya. Nusa beneran ketika muncul, cik, ayeuna ge Bu. Perdirjen dengan Permendikbud Ristek luhur mana? Itulah. Ya, itulah. Berarti yang akan kita gunakan sekarang adalah Permendikbud Ristek 25 tahun 2004. Tetapi tidak menghilangkan Perdirjen 4831 karena tugas kita adalah membimbing atau mendampingi sekolah. Ya. Wah, mau bimbing ngalengit jangan eta.
Kemudian masalah pendampingan ke sekolah, ya. Masalah pendampingan ke sekolah, silahkan dampingi sekolah bina kita, sing sehalus-halusnya, sing sampurna dan sebetulnya ketika kita memberikan jadwal matrik Bapak abdi mah baheula ketika di awal tahun ajaran, nah itu kita samakan bersama ya. Kita sekarang tahun ajaran baru kan, jadi matrik kegiatan ke sekolah itu disebar kemana? Disebar ke sekolah bina. Bahwa minggu ini bagian di SD mana, naon materina, minggu ini bagian di SD mana, naon materina, dan seterusnya. Itu anu akhirnya pihak sekolah malah nagih ke urang. Ketika seperti saya sebagai korwil, Korwas, ngurus ke TKP, TK Uber pegawaian, malah nagih ke sekolah Bapak, badai irahaka, sekolah itu penjadwal Bapak bagian di wilayah hati, nah gitu. Daripada selonong boy. Jadi berikan dijadwal Pak Bu, ya, dijadwal. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana matrik kegiatan selama 1 tahun pengawas. Ya, silakan. Nantilah uang tayangan ilmu yang kebahagiaan. Ya, pakai matrik. Jadi terjadwal kita di sekolah itu. Nah, sekarang banyak hal yang dilaporkan oleh rekan-rekan kami. Pengawas zaman dahulu, pengawas PLN. Sebetulnya berdasarkan jadwal dan program kita itu bisa melalui ke sekolah. Sebetulnya ngan ku alam kiwarimah selain carita ketika pengawas haywe ngarip banget disebutnya ke dulu itu haywe ngarip ke sekolah itu gitu. Ya Allah gitu ya. Tolonglah nanti di akhir atau kapan-kapan saja saya akan munculkan matrik ya, akan munculkan matrik kegiatan atau jadwal kegiatan ke pendampingan dan harus disesuaikan dengan kurikulum merdeka karena ya dokumen punya saya itu masih kurikulum 13 bahasannya Pak Sintarsana kayak dipikirkan dulu oleh rekan-rekan apa kira-kira materi yang paling pokok. Orang hari ini kebarangannya mudah-mudahan dengan hari ini lain kan pengawas pengawas KP2KS pengawas pengawas tadi pengawas penggerak pengawas grup penggerak jadi dia pakai 3 awal barengan nah anu teu mampu pada simkuring disaki-aki begitu di Bang Siun tanang panandang pamaman anu kabisa ngajukeun tujuh pak tua tang ya begitu ngajukeun tujuh kungkul pinter pidato ayo pidato mohon bergaya eta panandang geus ek sajam satengah pidato pas sampingan kitu datang digawean sia teh mulai digawean gitu mulai digawean pidato aduh tar kabulai tah beureum pangkalan kembali lah ayo mah salian ti pinter salian ti gaya bicaranya bagus. Saya melihat pengawas-pengawas yang sekarang sangat berkualitas, alhamdulillah ya, sangat berkualitas alhamdulillah. Saya dibarengi ibu bapak sadayana ngusulkeun teh heuda apa nek pikiran kaina ya Pak Maman punten-punten abdi juga almarhum ke Jakarta ai bapak pan condong lah karena pada jumlah pengawas kan kali 30 genep asa nama sedangkan wilayah kita 74 741 sekolah kan 74 Pak tahan uang ngangkat pengawas iwang beli ke Jakarta, di Jakarta ngobrol kekeh kan ai kahayang mah kahayang punten-punten ya kan bae ada salah ai kahayang mah anu tahapan kos baheula gitu kan tahapan atau bisa takdir itu pokoknya baik dari kepala sekolah maupun dari pengawas harus datang dari GP. Bapak kumaha GP nanti usia nanti kalau bisa gitu bisa kumaha ini aturan sekarang gua kepala sekolah maupun pengawas harus datang dari GP. Alhamdulillah weda Bapak Ibu sadaya jadi pengawas saya nanti berniat kan jadi pengawasnya awalan berniat jadi pengawas langsung jadi GP lah ternyata kan dia kata oh ayah milik bisa naon bisa uji kom pengawas kan gitu oh lulus kan jadi uji kom pengawas ayo tanda tanya orang jadi pengawas mah
kesempatan diambil atau tidak. Ada kan di antara rekan kita yang tidak diambil, itu kan? Ada rekan kita yang tidak diambil. Ya, terima kasih rekan-rekan. Saya suka melaporkan ke Pak Kadis bagaimana suasana ketika datang pengawas yang baru Bapak. Alhamdulillah hari kasih rekan-rekan teh sangat mumpuni, cerdas. Ketika saya akan atau Pak Ahmad nanti akan membeberkan tentang Jabar beraksi, Bapak Ibu geus belaan. Sama geus bisa. Sama pareto aya di mana anak sana mah? Di webinar no. Heeh, webinar. Ibu saya diklat anu make daringnya, pakai daring. Kan ngaran pakai daring di situ puas, gitu ya. Situ puas. Bukti diberi hadiahna punten di saya area di antara pengawas nu dia antara duaan pakai rompi. Aduh, lain sombong gitu. Da perlu dipoto. Kudu dipoto, ya kudu dipoto bahwa kami sedang mendiseminasikan materi ini gitu. Nah, silakan Pak Ahmad siap-siap untuk materi ini. Pak Ahmad siap-siap untuk materi 1, materi 2 bisa dibabat. Sambil menunggu Pak Saroni. Boleh. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik ya, terkait tadi mengenai tupoksi pengawas, di mana kita ini, kalau saya sendiri memang ya pengawas baru lah, baru 22 tahun 2022 kemarin, masih baru dibandingkan dengan senior ini. Tapi yang saya rasakan baru 2 tahun jadi pengawas ini, yang saya rasakan tata perundang-undangan dan aturan tentang pengawas ini sudah berkali-kali. Termasuk misalkan saya pernah berbicara tentang Permenpan ya Permenpan tahun berapa itu saya beri artikel, kemudian kemarin yang terakhir itu Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, kemudian Perdirjen, dan sekarang ada Permendikbud nomor 25 tahun 2024, di mana yang saya rasakan setiap ada aturan itu, setiap ada peraturan atau baik dari menteri, dari dirjen ataupun ini biasanya kadang-kadang ada overlap tadi, makanya kita kadang di lapangan kita suka jadi bingung juga seperti apa. Kalau menurut saya sekarang kita kembalikan saja lah, nggak tiba baheula oke pengawasnya. Kalau kita berbicara tadi Bapak terlepas dari jabatan fungsional tertinggi ataupun apa, kita mah nggak mau disebut dewan mah gitu. Tapi kita kembalikan di lapangan, dan memang yang namanya sekolah itu menganggap kita itu sebagai jamaah pinter naik gitu jadi yang kedai kalau dianggap jamaah pinter, terlepas dari berbagai hal bahwa cenah dari supervisi bina karena mendampingi ataupun membersamai lah, itu mah cuma sekedar pelausan sebagai kata-kata. Ada kenyataan di lapangan aya tabungan untuk bisa diberikan pengawas untuk nguruskeun aman gitu. Aya guru, aya naon, ada pengawas. Jadi sekali lagi mungkin terlepas dari berbagai hal, aturan ataupun Permen, Perdirjen, apa-apa, akhirnya kita kembali dan pengawasnya memang seperti itu di lapangan naik ke naik, jadi gampang pinternya jadi limpahan berbagai konsultasi. Itu termasuk misalkan tadi berbicara tentang kurikulum, penandatangan kurikulum. Kalau saya terlepas dari berbagai hal tetap sudah pokoknya buat nomor pengesahan kepala sekolah, komite, pengawas, korwil, korwil yang jadi hargaan. Ya, kalau misalkan yang di Taman Sari itu pengawasnya Bu Yaya, saya juga menandatangani sebagai korwil baru ke ini, baru kabin atas nama kepala dinas. Jadi terlepas dari berbagai hal, ulah sok jadi kumpul aja dikerahkan jadi gimana? Jadi kurikulum cina ada di beberapa daerah termasuk Pak Ahmad tadi. Saya harus diumumkan dan cina keluar 5 pengawas. Kalau saya tetap kan lempung deh bukan hanya aturan yang dulu itu termasuk korwil di hargaan gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya ketika informasi dari Bandung itu bahwa sudah lulusan
kurikulum satuan pendidikan ASP ya. Kurikulum satuan pendidikan di nomor pengasahan cukup hanya komitmen dengan kepala-kepala. Karena apa? Karena itu ada kurikulum lembaga. Lembaga SDN 1 Burisiri ini, 2 Burisiri. Siapa yang penting pemegang kekuasaan itu? Itu dasarnya adalah kepala sekolah. Itu dasarnya. Kemana pengesahan cukup hanya dengan komite dengan kepala sekolah. Sedangkan pengawas usaha pengunjung pengawas sebagai pengawas pendamping, maka dalam penyusunan KSP kepala pengawas mendampingi penyusunan KSP itu Ibu ya. Gimana? Tapi di sini muncul Undang-Undang Nomor 12 tahun 24 tentang kurikulum usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di nomor berapa Bu tadi? Sok buka benar. Sok buka Undang-Undang nomor 12 ya. Buka Undang-Undang nomor 12 pasal 29 nomor 4. Kita buka ya. Kita buka bersama-sama. Pasal 29, pasal 1, pasal 29, 27, 29 ya. Ayatnya ayat keempat ya. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melibatkan komite sekolah madrasah di bawah koordinasi supervisi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten, di bidang agama kabupaten atau kota. Nah itu kemana Pak? Pasal 9 ayat 4 betul. Tadi dicatat. So, mana itu sehingga muncullah bahwa penandatanganan lembaran pengesahan itu oleh kita sebagai pendamping juga itu. Kemudian sebagai apa namanya kabin sebagai pembina kita juga masuk. Kajiannya saya bagaimana trik pengawas ini di IRB yang dulu itu di Madrasah kalau tidak salah. Silakan ini dasar-dasarnya Pak digurudukin baik ya, pokoknya digurudukin baik, insya Allah Pak Ahmad akan menyampaikan juga. Terima kasih pada rekan-rekan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sekalipun kita tahu bahwa materi ini sambil selorong, tentu saja disesuaikan dengan usia kita semua. Seperti saya tadi gambarkan bahwa kegiatan ini adalah berbagi. Berbagi ini adalah dari kita untuk kita. Hanya perlu dimaklumi bersama, esensinya tadi sudah kita akan cakup bahwa kita semua akan menyiapkan anak didik kita ini adalah di generasi emas yang dilupakan oleh kita semua berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu. Sekali lagi kami ulang bahwa kita itu adalah mendidik itu adalah usaha sadar yang sampai saat itu kita belum menyadari aturan-aturan yang tadi muncul berbagai. Tentu saja itu semua karena perkembangan sebuah zaman yang tentu yang kali ini Bapak Ibu sudah 4.0 sudah kita lewati dan sekarang sudah ke 5.0. Sementara kita tidak sadar bahwa kita semua adalah 1.0, cirinya apa, 2.0 belum lupa, 3.0 apa cirinya. Kalau dalam bentuk definisi saya akan menggambarkan Bapak dan Ibu, silakan membuat definisi komitmen masing-masing. Dengan bentuk 1.0 itu adalah 1 ditambah 1 isinya 1, kemudian 2.0 1 ditambah 1 isinya 2, dan 1 ditambah 1 isinya 3 adalah 3.0, dan 1 tambah 1 isinya 4 itu adalah 4.0. Itu dalam bentuk definisi saya. Artinya jika era milenial ini adalah kita telah menggambarkan bahwa sebuah kegiatan ini adalah berpacu. Yang kita usia yang sudah hampir purna ini tentu saja akan berpikir dan kalimat-kalimatnya berbeda. Misalnya memasukkan suatu benda dan disimpan beberapa saat
berapa waktu akasinya itu juga, itu namanya 1.0. Misalnya di era milenial itu sudah diketemukannya mesin uap menghasilkan bonteng, dibawa ke Mekah, datangnya kan itu tetap bonteng. Nah kita dianggap saja perjalanan berbagai waktu. Nah oleh karenanya itu pemahaman. Kalau 1 tambah 1 isinya 2, kita sudah tahu semua. Jadi melangkah satu kali, kemudian kedepannya sudah lebih dulu, yaitu dengan temuan dengan komputer atau HP. Memang disebutkan sama dengan kesmilaan, yaitu 1 tambah 1 isinya 2. Nah itu sudah diketemukannya komputer atau HP dan lainnya. Dan contoh berikutnya silakan Bapak Ibu menggambarkan sendiri.